Hari ini kita akan belajar tentang isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yang mana materi ini merupakan salah satu materi yang ada pada bab 5 dengan tema optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah. Sebelumnya, pada bab 5 ini kita telah membahas Quran Surat Al-Balad ayat 1-10 tentang kodrat serta potensi manusia menghadapi kesulitan sejak lahir hingga ke liang lahat. Dan pada minggu lalu, kita telah membahas Quran Surat Az-Zumar ayat 53 mengenai besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang ingin bertobat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yang mana materi ini merupakan akhir dari pembahasan pada bab 5 tentang sholat dan sabar sebagai penolong. Yuk kita langsung belajar apa itu Quran Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah merupakan surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Al-Baqarah merupakan surat kedua dalam Al-Quran dengan jumlah ayat 286. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 ini berbicara tentang sholat dan sabar sebagai penolong untuk menghadapi cobaan hidup. Yuk kita sama-sama baca Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Penjelasan dari ayat di atas bahwa Allah Ta'ala menerangkan sebaik-baiknya sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan sholat. Hal ini diperjelas oleh Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini memerintahkan kita agar meminta tolong kepada Allah dalam menghadapi segala permasalahan dunia dan akhirat, yaitu dengan bersabar dan melaksanakan sholat yang dapat menghubungkan diri kita dengan Allah. Maka Allah akan menolong kita dalam menghadapi setiap kesulitan. Perhatikan, kata sabar pada ayat di atas dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Sedangkan kata sholat pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu benar-benar sulit dan berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu tunduk dan patuh kepada Robnya. Hal itu menunjukkan bahwa sholat yang bisa menjadi solusi atas setiap kesulitan adalah sholat yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, bukan sekedar melakukan, mengucapkan lafaz, dan gerakan sholat secara zahir. Dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla." Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Artinya, bila kedatangan masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat.
Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. 3 macam sabar menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Contohnya, sholat 5 waktu. Terus tiap hari dikerjakan tanpa ada rasa mengeluh sedikit pun. Sesibuk apapun, separah apapun penyakitnya, selama akal masih berfungsi, sholat tetap wajib dilakukan. Contoh lain, saat bulan puasa, selama sebulan penuh bersabar menahan segala ujian, lapar, dan dahaga di siang hari. Sabar yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Contohnya, ketika di dalam hati ada keinginan untuk melanggar larangan-larangan yang telah digariskan oleh agama, hanya saja kita dituntut untuk sabar dalam menghadapi semua itu. Karena balasan bagi mereka yang sabar atas kemaksiatan adalah pahala. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Contohnya, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap harus disikapi dengan sabar. Hati harus qanaah atau menerima ujian tersebut, karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Saatnya menjawab kuis, perhatikan.